Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ibu Miftahul Muaziah, JKP Angkatan 11 dari SMP Negeri 16 Malang. Perkenalkan, saya Vita Rosalia, saya dari SMP Negeri 16, JKP Angkatan 11 dari kelas 161A. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Martini MPD, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu, pada kesempatan kali ini kami ingin meminta waktunya Ibu sebentar untuk mewawancarai terkait pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa sebuah kasus itu merupakan dilema etika ataukah sebuah rujukan moral itu? Terima kasih, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu Mita dan kita yang telah memberikan turut mengharumkan nama SMP 16 Malang dengan karya penjenengan, dengan usaha penjenengan untuk menjadi sebuah JKP. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang lebih baik lagi untuk penjenengan dan juga untuk satuan pendidikan kita ya. Terkait dengan pertanyaan penjenengan tentang dilema etika dan rujukan moral dalam proses kehidupan kita, pasti itu terjadi ya. Karena apalagi kita dengan jumlah warga yang sangat banyak ya, kalau menurut saya guru karyawan kita ada 63 orang, sementara murid kita ada 842 orang, dan pasti hal yang seperti ini cenderung pasti akan terjadi sekecil apapun permasalahannya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar tidak menjadi sebuah permasalahan saja. Ketika menjadi sebuah ada rujukan moral, apa yang harus kita lakukan, plus dan minus yang harus kita lakukan, mana yang lebih berpeluang untuk tidak menimbulkan sebuah dampak negatif yang lebih besar lagi. Nah itu secara umumnya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Untuk berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang tadi saya kemukakan, maka ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, yang kita ambil sebagai sebuah keputusan adalah mana yang lebih membawa dampak positif, mana yang tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, begitu. Jadi semua keputusan pasti ada plus minusnya, tapi itu tadi pertimbangannya, mana yang tidak membawa dampak lebih negatif terhadap halayak. Untuk selanjutnya, Mas ini kira-kira untuk pengambilan keputusan di sekolah ini, nah kira-kira ada dua kepentingan, yang benar dan yang salah. Kira-kira Ibu bagaimana untuk mengambil nilai kebajikan? Kalau mengambil nilai kebajikan, kalau dihadapkan dengan dua pilihan, satu benar satu salah, jelas ya kita akan memilih yang benar gitu ya. Itu Kira-kira mungkin bisa bercerita salah satu saja kasus yang ada di sekolah yang mungkin Ibu merasa kok dilema dengan kasus ini. Kalau kasus secara ini kaitannya ini dengan dilema etika ya, dengan dilema etika. Jadi ketika saya membuat sebuah program sekolah misalnya ya, program sekolah yang sudah kita ketika kita membuat program sekolah, kalau di SMP 16 ini kan sudah melalui proses ya, keterlibatan semua unsur, tetapi mungkin ada saja pihak yang ketika itu mungkin repot ya, sehingga tidak melaksanakan program sekolah dengan baik. Nah, ketika itu terjadi, maka biasanya yang saya lakukan adalah saya mendekati yang bersangkutan. Saya tanya, barangkali ada kendala, kenapa tidak melakukan program itu dengan baik. Nah, dari situ baru saya akan mengambil kesimpulan, oh berarti beliau sedang ada permasalahan seperti ini, sehingga saya selaku pimpinan dapat memberikan sebuah solusi baik untuk win-win solusinya, maka seperti ini yang dilakukan, sehingga tidak berdampak yang lebih banyak. Oke.
Jadi langkah-langkah atau prosedurnya seperti itu ya Bu ya untuk pengambilan keputusan. Kemudian berarti itu yang dianggap yang paling efektif ya Bu. Jadi pendekatan personal. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ketika saya terus terang saja, kalau di antara kepala sekolah negeri ini kan yang paling junior ya, sementara yang teman-teman di sekolah ini pasti ada banyak yang usianya di atas saya. Nanti penjenengan juga akan mengalami ketika penjenengan di CGP ini juga dilatih untuk menjadi seorang pemimpin ya. Ketika penjaringan diminta untuk menggerakkan sebuah komunitas, dan di situ terutama tantangan terbesarnya adalah ketika yang usianya lebih dari kita, sehingga kita harus ngerem bagaimana memberikan arahan, bagaimana mengkomunikasikan kepada beliau sehingga tidak terkesan kita sok lebih bisa dari beliau, walaupun kedudukan saya sebagai pimpinan, tetapi jangan sampai itu terjadi. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin untuk tantangan tadi, kira-kira Ibu melibatkan siapa saja untuk pengambilan keputusan, apakah sendiri atau Oh, kalau berkaitan dengan alhamdulillah, tapi selama ini kalau di kita hampir bisa dikatakan jarang terjadi ya. Mungkin pernah 1-2 kali kasus seperti itu, tetapi yang saya lakukan ya itu tadi pendekatan personal. Kecuali kalau, tapi ini di SMP 16 tidak pernah terjadi. Kecuali kalau misalnya yang beliau lakukan nanti berpengaruh, yang berdampak bagaimana terhadap keputusan ataupun program sekolah, mungkin hal yang pertama yang saya lakukan, saya akan melibatkan staf ya untuk bagaimana ini kita punya permasalahan seperti ini, jadi bagaimana untuk solusinya. Tetapi so far di SMP 16 alhamdulillah tidak pernah terjadi yang seperti itu. Jadi paling cuman itu tadi ada satu, nah ternyata ketika saya telusuri, saya mendekati beliau secara personal, ada permasalahan yang ini. Jadi artinya tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program sekolah. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Untuk berikutnya Bu, apakah Ibu itu memiliki jadwal kalau misalnya ada dilema etika, ataukah langsung menyelesaikan pada hari itu juga? Oh, kalau ada dilema etika, saya biasanya langsung ketika itu. Jadi setelah melihat apa sih permasalahannya, nah itu jangan sampai kita biarkan berlarut-larut ya. Jadi tidak ada penjadwalan khusus karena kasus ini juga kasual sekali. Nah, jadi setelah saya menganalisis, oke, berarti apa yang harus saya lakukan, nah saya lakukan di saat itu. Dari semua kasus, nah kira-kira pembelajaran apa yang maksud penting dari semua yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan dan keputusan? Yang saya petik adalah menjadi seorang pemimpin itu butuh seni. Yang paling menjadi PR besar bagi seorang kepala sekolah adalah bukan dari segi bagaimana harus membimbing teman-teman dalam hal misalnya kurikulum nasional dan sebagainya, tetapi lebih pada penguasaan karakter, pemahaman karakter dari semua orang yang ada di dalamnya. Jadi kita harus memahami sehingga tidak menimbulkan banyak gesekan, sehingga apapun keputusan kita itu menjadi keputusan bersama. Tapi insya Allah alhamdulillahnya di SMP 16 semuanya sudah kondusif ya, seperti itu. Jadi semua program sekolah sudah jalan. Kenapa? Mungkin salah satu kuncinya adalah ketika kita merancang sebuah program, kita melibatkan banyak unsur di dalamnya. Itu juga yang menjadi hal yang positif di SMP 16 ini, sehingga tidak banyak kendala. Terima kasih Bu Martini atas kesediaan waktu untuk kami melakukan wawancara kepada Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Bisa mengawal SMP Negeri 16 Malang ini semakin maju lagi. Amin. Amin. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Pita dan Bu Mita. Mudah-mudahan sukses, terutama Allah memberikan kemudahan di dalam proses dalam ini ya, CGP ini, sehingga sampai lulus menjadi guru penggerak
dan itu menjadi apa ya, langkah yang lebih mendekatkan kita kepada Allah dan lebih baik untuk dunia akhirat. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu. Oke, sami-sami. Demikian wawancara kami dengan Ibu Masrini MPD Kepala SMP Negeri 16 Malang. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miftahul Muatia dari SMP Negeri 16 Malang. Saya adalah CGB angkatan 11 kelompok 2162B. Dan ini rekan saya. Saya Ibu Tita Zaria, saya juga dari SMP 16 Malang. Kami angkatan 11 dan saya dari kelas 161. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ibu Umi Kulsum dari Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Malang. Selamat pagi Bu Umi. Terima kasih sudah kedatangannya. Terima kasih juga sudah memberi kami waktu untuk bisa mewawancarai Bu Umi pada kesempatan kali ini. Kami tahu Bu Umi sebetulnya sibuk, tapi panjenengan masih memberi waktu untuk kami. Sama-sama. Ya, dalam tugas CGP ini kami mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berdasarkan yang mengalami permasalahan yang menjadi dilema. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Ibu Umi, apakah di sekolah ini sebuah permasalahan yang kira-kira menjadi dilema sebelum mengambil keputusan itu?
keputusan itu mau diambil yang ini dan yang itu sama-sama sebetulnya menjadi dilema gitu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini saya yakin juga dialami oleh sekolah. Yang jelas kalau di sekolah SMP Negeri 18 sampai dengan hari ini insya Allah tidak ada permasalahan yang sangat diminati